Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi dengan aku Amalia di podcast Cerita Kita yang membahas tentang keluh kesah penduduk bumi. Seperti biasa, setiap malam minggu aku bakal nemenin kalian lewat segmen yang sangat luar biasa, yaitu ngopi alias ngobrol virtual. Tentunya dengan topik dan narasumber yang luar biasa. Oke, di segmen kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual, yang dimana ini merupakan sebuah kasus yang sedang hangat-hangatnya saat ini. Aduh, aku baru ngomongin topiknya aja udah merinding nih. Kali ini aku ditemenin narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Yogyakarta dan sekarang beliau menjabat sebagai Menteri di Kementerian Pemberdayaan Perempuan BMKY tahun 2022. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Halo Kak Afri. Halo Kak Amalia. Kak Afri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Amalia. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih karena Kak Afri sudah mau menyempatkan waktu untuk ngobrol sama aku. Biar makin akrab, sepertinya Kak Afri bisa memperkenalkan diri lebih dulu deh. Silahkan Kak Afri. Oke. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada Kak Amalia yang telah mengundangku ke dalam acara podcast yang hebat ini. Langsung saja, perkenalkan namaku Afriyanti Kurnia Nurjayani. Aku seorang mahasiswa psikologi angkatan 2019 yang berasal dari Jogja. Jika teman-teman ingin mengenal lebih dalam lagi, teman-teman bisa menghubungiku lewat Instagram pribadiku @akn_afrian, AFRIANT. Begitu Kak Amalia. Baik, terima kasih. BTW aku boleh manggil Kak aja nih nggak? Boleh dong Kak. Oke, makasih. Mantap, keren banget. Tapi bentar deh. Menurutku, orang-orang yang ambil prodi psikologi itu punya masalah hidup yang berat. Makanya ngambil prodi itu biar bisa ngatasin masalah sendiri. Kalau Kak Afri sendiri alasannya apa nih? Apa karena punya beban hidup yang berat juga? Alasanku sendiri masuk ke prodi psikologi tentu saja seperti yang diucapkan oleh Kak Amalia tadi ya, punya masalah hidup yang berat. Nah, harapanku setelah masuk di prodi ini, aku dapat memperoleh ilmu tentang bagaimana sih caranya agar kita tidak merasa mempunyai beban hidup yang berat atau bagaimana sih agar kita tidak stres dan membantu orang-orang yang memiliki masalah yang berat dalam hidupnya. Begitu Kak Amalia. Wah, keren banget ya teman-teman. Semoga niat baik Kak Afri bisa terwujud ya Kak. Amin. Oke, untuk menghemat waktu, langsung aja kita mulai ya, Kak. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan nih yang bakal aku ajukan ke Kakak nanti. Sebagian pertanyaan-pertanyaan ini juga merupakan sebuah kegelisahan para mahasiswa yang sebelumnya udah aku tampung di Q&A box di Instagram aku kemarin. Jadi banyak nih teman-teman yang bertanya, termasuk aku sendiri, tentang kekerasan seksual. Sebenarnya kekerasan seksual dengan pelecehan seksual itu sama atau beda sih, Kak? Mungkin Kak Afri bisa jelasin tentang itu. Silakan, Kak. Oke, jadi tadi pertanyaannya perbedaan antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual ya. Kekerasan seksual sendiri adalah perbuatan seperti merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh yang terkait dengan nafsu dan hasrat seksual secara terpaksa yang mungkin bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut sehingga seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan seperti relasi atau uh, relasi kuasa atau gender yang menyebabkan penderitaan secara psikis, fisik maupun seksual. Sedangkan pelecehan seksual yaitu tindakan lewat sentuhan fisik maupun non fisik
dengan sasaran organ seksual. Tindakan ini termasuk juga dengan ciulan atau main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan keinginan seksual, sentuhan di bagian tubuh yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan seseorang. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan sebuah kasus seorang guru yang mencabuli santrinya sendiri. Sebagai contoh, seorang guru pondok pesantren di Bandung bernama Heri Irawan menjadi terdakwa kasus pelecehan seksual kepada santrinya sendiri. Diketahui bahwa aksi bejatnya ini telah dia lakukan kurun waktu sekitar 5 tahun ya teman-teman, sejak tahun 2016 sampai 2021. Kejadian ini tidak hanya terjadi di pondok, melainkan di apartemen, bahkan di hotel-hotel mewah. Saking mengejutkannya, aksi pencabulan terhadap 21 santri ini telah melahirkan 9 bayi. Kasus ini sudah ditangani oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Begitu kurang lebihnya Kak Amalia. Wah, ngeri banget ya, Kak. Tapi jadi tahu nih, ternyata kekerasan seksual dengan pelecehan seksual itu beda ya. Pelecehan seksual juga termasuk kategori dalam kekerasan seksual. Dan tadi Kak Afri juga udah nyebutin satu contoh kasus pelecehan seksual. Ngeri banget nggak sih teman-teman? Tapi aku setuju sih dengan hukum pidana yang diberikan hakim untuk pelaku kekerasan seksual. Pokoknya aku setuju kalau pelaku itu harus dihukum yang seberat-beratnya. Oke, lanjut Kak. Berhubung tadi udah dijelasin nih detail banget ya tentang kekerasan seksual, nggak lengkap kalau nggak sekalian dengan solusinya. Nah, menurut Kak Afri sendiri, apa sih solusi atau tindakan agar kita tidak terjerumus dalam kasus kekerasan seksual sebagai pelaku maupun korban? Oke, cara mencegah dan menanggulangi ya. Menurut aku pribadi sih, cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau menanggulangi pelecehan atau kekerasan seksual itu yang pertama, jika kita sedang mengalami atau mendengar bukti adanya kekerasan dan pelecehan seksual, sebaiknya kita segera menghubungi pihak yang berwajib. Karena apa? Karena dengan menghubungi pihak yang berwajib inilah kita dapat menyelamatkan diri kita dari kekerasan seksual. Untuk solusi yang kedua, dengan menghindari bepergian dengan orang yang baru kita kenal. Terlebih lagi apabila orang tersebut baru dikenal melalui media sosial, teman-teman. Solusi yang terakhir dan yang paling penting untuk kita ketahui adalah membekali diri kita dengan pendidikan seksual. Setidaknya kita harus mengetahui bagaimana bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Jadi, bagi korban-korban yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual, jangan sungkan-sungkan ya untuk segera menghubungi pihak-pihak berwajib. Supaya apa? Supaya tidak ada korban-korban lagi yang dilakukan oleh orang-orang yang sama. Apalagi kita nih sebagai perempuan, tetap selalu waspada terhadap diri sendiri, dan semoga kita semua dapat terhindar dari kekerasan maupun pelecehan seksual yang ada di sekitar kita, teman-teman. Wah, ternyata ada tips-tipsnya ya teman-teman untuk mencegah kekerasan seksual itu sendiri. Tetapi kalau dari aku sendiri nih, yang jelas harus ditekankan di sini adalah mindset masing-masing orang untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Karena kalau hanya satu pihak yang setuju, sedangkan pihak lain tidak setuju, pro dan kontra, di situ tidak terjadi kesepakatan, ya pasti akan terjadi kekerasan seksual. Oke, sebelum menutup sesi ngopi kali ini, aku mau minta Kak Afri buat ngasih close statement-nya nih. Silakan Kak Afri. Oke, jadi kesan dan pesan yang ingin aku sampaikan pada acara podcast kali ini merujuk pada fenomena kasus guru yang mencabuli santrinya.
kita banyak belajar bahwa dalam proses pembelajaran di institusi pendidikan manapun sangat diperlukan kerjasama antara orang tua dengan pihak institusi teman-teman. Orang tua yang harus aktif terlibat dalam mengawasi anak-anak dengan cara sering bertanya bagaimana perasaan mereka saat berada dalam pesantren. Selain itu, orang tua dan guru pun harus menekankan pendidikan seksual di usia anak dan remaja di mana mereka diajari tentang bagaimana memahami tubuhnya sendiri, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan orang lain terhadap tubuhnya itu. Jadi, anak-anak diajarkan untuk dapat menolak segala bentuk perilaku orang lain yang berpotensi merugikan dirinya. Misalnya menolak kekerasan atau menolak pelecehan dari orang lain, termasuk dari gurunya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Wah, detail dan sangat baik banget ya. Jelas banget penyampaian yang disampaikan oleh Kak Afri mengenai kekerasan seksual. Baik, sampailah kita di penghujung waktu nih. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Kak Afri yang sudah mau ngopi bareng aku malam ini. Makasih banyak ya Kak Afri. Oh iya, makasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi aku, kamu, dan seluruh penduduk di bumi. Buat kamu yang pengen podcast bareng aku atau sekedar memberi kritik dan saran untuk ngopi, kalian bisa DM Instagram aku @amaliarhs_. Kurang lebihnya mohon maaf, jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan, karena setiap orang berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di malam minggu selanjutnya, tetap di podcast Cerita Kita bersama aku, Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.